Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur bahwasannya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan sampai hari ini. Oleh karena itu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 14 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah sepakat. Kata sepakat dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya setuju atau sependapat, ya. Dan juga kata sepakat ini dekat dengan kata sehati. Sehati artinya bersatu hati, seia sekata atau bersama-sama. Jadi sepakat atau sehati itu sama-sama artinya, yaitu satu hati, bersama-sama, setuju melakukan sesuatu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat cerita dari Yonatan dan pengawalnya, pembawa senjatanya ini dikatakan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, bahwa diceritakan Yonatan bersama ayahnya Raja Saul ketika mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Yonatan mengajak bujangnya, yaitu pengawal, pembawa senjatanya, untuk mengikuti dia tanpa seizin ayahnya. Dan yang menarik di dalam firman Tuhan ini, Yonatan berusaha untuk mendapatkan musuh-musuh tersebut. Dikatakan pada ayat yang keempat, Yonatan menyeberangi ke arah pasukan pengawal orang Filistin dari ujung bukit batu di sebelah sini, ada ujung bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Zene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhamas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Artinya tempat orang-orang Filistin ini tidak satu, Bapak Ibu, dan ada gunung-gunung tempat mereka berdiam. Tetapi bagi Yonatan, ia melakukan suatu usaha untuk mendapatkan mereka. Yang menarik, selain dari usaha Yonatan untuk mendapati musuh-musuhnya, keluar berdua bersama dengan bujangnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Dikatakan bahwa Yonatan dan bujang pembawa senjatanya, mereka sepakat. Kita kembali melihat pada ayatnya yang ke-7 berkata, "Lalu jawab pembawa senjatanya itu, 'Lakukan apa niat hatimu?' Aku sepakat." Sepakat artinya, "Iya Yonatan, ayo kita maju. Aku akan mendukungmu. Aku akan ada bersamamu." Bayangkan Bapak Ibu, seorang pengawal, seorang pesuruh dari Yonatan begitu setianya, sepakat melakukan apa yang akan dilakukan oleh Yonatan. Luar biasa, mereka seia sekata, mereka sehati, mereka setuju untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama. Satu hal yang luar biasa ketika ada ikatan hati, bekerja sama, bersama-sama satu dengan yang lainnya. Yonatan
adalah orang yang sangat beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Terbukti Bapak Ibu Saudara dalam perkataan Yonatan bersama dengan bujangnya. Kita dapat melihatnya bahwa Yonatan berkata dengan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yonatan bersama dengan bujangnya dalam menghadapi musuh, yaitu orang Filistin. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-6b. Ayat 6b berkata demikian, perkataan iman yang penuh kepercayaan kepada Tuhan berkata demikian, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bapak Ibu, bagi Yonatan, di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik itu banyak orang maupun sedikit. Mereka hanya berdua. Puji Tuhan. Dan kita melihat dari perkataan Yonatan ini yang berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Artinya Allah sanggup menolong Yonatan bersama dengan bujangnya. Luar biasa Bapak Ibu, kalau pikiran kita positif, hati kita penuh iman, kita memperkatakan kata-kata yang luar biasa disertai dengan iman kita, maka sesuatu akan terjadi. Perkataan Yonatan ini tidak memperlihatkan sedikit pun keraguan ketika dia maju hanya sedikit orang, hanya berdua dengan bujangnya. Dan pada ayat yang ke-12b, di sana juga Yonatan berkata pada ayat 12, kita baca ayat 12b, firman Tuhan menjelaskan, Yonatan berkata kepada bujangnya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan, maaf Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12b, saya baca dari keseluruhan ayat ini. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan mengajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Belum melakukan peperangan, belum memperoleh kemenangan, tapi Yonatan tetap berkata, Tuhan sudah menyerahkan orang-orang Filistin itu ke dalam tangan orang Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Iman juga harus disertai dengan pikiran kita yang positif, supaya hidup kita ini mendapatkan kekuatan untuk mempercayai sesuatu yang kita imani, yang kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat Bapak Ibu, apa hasil dari kerjasama, dari kesepakatan antara Yonatan dengan pembawa senjatanya? Hasilnya adalah kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan. Kita dapat melihat pada ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan ayat 13 dan 14 berkata demikian. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Puji Tuhan Bapak Ibu, Yonatan dan pembawa senjatanya mengalahkan 20 orang. Ini adalah kemenangan pertama yang diraih oleh Yonatan. Ketika mereka sepakat sehati maju dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kuat, Allah yang perkasa akan menolong mereka. Tidak ada yang mustahil ketika kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa ragu-ragu, tanpa ada kekhawatiran. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang membela setiap orang yang percaya kepadanya. Kita menyembah Dia di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus Allah yang berkuasa itu akan menolong setiap kita seperti Allah menolong Yonatan bersama pembawa senjatanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yonatan bersama pembawa senjatanya adalah satu tim yang luar biasa. Meskipun mereka hanya berdua, terdiri dari 2 orang, mereka memperoleh kemenangan. Firman Tuhan menjelaskan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa yang nampaknya
berdampak kepada orang-orang Filistin itu sendiri. Kita melihat ayat selanjutnya, ayat 15, dikatakan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gementar, sehingga menjadi kegetaran dari Allah. Allah memberikan ketakutan yang luar biasa kepada orang Filistin ketika mereka mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Yonatan. Ada ketakutan yang Tuhan lakukan. Tuhan yang menaruh, yang memberikan ketakutan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yonatan sangat beriman. Ya, memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, dan juga bujangnya sepakat sehati di dalam hal yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepakat sehati itu sangat penting dalam suatu pekerjaan atau setiap hal yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik di dalam rumah tangga kita, di instansi atau lembaga tempat kita bekerja, maupun di dalam gereja, dalam bidang pelayanan, perlu adanya sepakat atau sehati. Kenapa kita harus sepakat? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berlangsung dengan baik, menghasilkan yang baik, menghasilkan hal yang mendatangkan sukacita. Dan sepakat dalam pekerjaan, maka akan membuahkan hasil yang luar biasa juga bagi setiap kita. Sepakat dalam hal apa saja, Bapak Ibu, kita dapat juga sepakat dalam rumah tangga kita. Kita sepakat untuk percaya kepada Tuhan bersama suami, istri, anak, bahkan keluarga besar kita. Sepakat di dalam doa-doa kita. Mungkin ketika kita mengalami susah sakit, sepakat berdoa, percaya kepada Tuhan bahwa pertolongannya itu ajaib bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, apabila ada orang yang sepakat, ya, apabila ada 2 orang datang kepadaku, Tuhan katakan, mereka akan menerima jawaban daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari Allah akan mengabulkan setiap permohonan kita ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, sepakat, penuh iman di hadapan Tuhan. Dan ada berkat, ada keberhasilan, ada kuasa, dan ada pertolongan Tuhan ketika Tuhan campur tangan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sebaliknya, apabila kita tidak sepakat atau kita tidak bekerja sama dalam setiap hal yang kita lakukan, maka akan terjadi kehancuran. Seperti Saul tidak sepakat dengan Samuel ketika orang-orang Filistin mulai mengadakan peperangan dan orang Israel mulai berserakan. 7 hari dia menunggu Samuel. Samuel belum kunjung datang, dan Raja Saul mengambil bagian yang harus dilakukan oleh para imam, yaitu membakar persembahan di hadapan Tuhan. Dia tidak sepakat melakukan titah Tuhan, maka mendatangkan kehancuran bagi kerajaannya, bagi Raja Saul sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau sepakat dengan keluarga kita, dengan teman-teman sepelayanan kita, dengan siapapun rekan kerja kita, karena akan ada hal luar biasa Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya Dia Allah yang baik, Dia Allah yang memberkati kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang selalu memandang hati kami ketika kami mau sepakat sehati bekerja sama dengan sahabat kami, dengan rekan kerja kami, dengan keluarga kami. Sehati di dalam berdoa kepadamu dengan penuh iman tanpa keraguan. Tuhan, Engkau akan turun tangan memberkati, memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba juga berdoa buat keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk terus hidup, tetapi bukan lagi keluarga GPDI El Shaddai hidup sendiri, karena Engkau Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan melainkan Kristus yang hidup di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan hidup yang keluarga GPDI El Shaddai Magelang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan menyerahkan dirinya untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami menaikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.